Halo brother, kali ini kita bahas video lanjutan dari seri sebelumnya. Buat teman-teman yang belum cek video yang sebelum-sebelumnya, bisa cek dulu nih, biar alurnya tahu ya. Jadi prosesnya tahu nih, step by stepnya seperti apa. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai pattern dari sebuah candlestick. Kalau cara bacanya candlestick sendiri, ini sudah ada videonya di sebelumnya ya. Linknya juga saya coba sampaikan di atas ini ya. Teman-teman bisa cek langsung di sana. Oke, mari kita mulai dari nol. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang pembentukan candlestick ya, cara baca bentuk dari sebuah candlestick. Nah, setiap pembentukan candlestick sendiri berdasarkan historical market itu biasanya membentuk sebuah pola secara berulang. Jadi kalau bentuknya seperti ini bakal seperti ini. Ini kalau bentuknya seperti ini bakal seperti ini. Nah, proses pembentukan pola tersebut dan pola-pola yang terjadi di history market selama puluhan tahun sebelumnya itu yang dibentuk dan dibuat menjadi sebuah pola andalan setiap trader yang dinamakan pattern candlestick. Gitu intinya ya, kalau teman-teman yang nggak tahu apa itu pattern candlestick. Nah, kalau teman-teman juga mencari pattern-pattern candlestick yang lebih detail dari apa yang saya sampaikan, tinggal googling aja. Sekarang banyak kok materi-materi yang bisa bagi teman-teman pemula ini cari dan dapat secara gampang lah gitu ya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, saya disclaimer dulu nih. Kalau buat teman-teman yang kurang paham dengan apa yang sampaikan dari saya ini, bisa cek video referensi yang lainnya aja gitu, karena mungkin di sini banyak video atau bahasa-bahasa saya yang mungkin kurang bisa teman-teman pahami. Tapi kalau teman-teman memang bisa memahami secara enak dan nyaman, kita lanjut video selanjutnya. Oke. Nah, di materi ini yang akan kita bahas tentang cara baca bentuk-bentuk candlestick yang ada di market. Ini saya nggak akan bahas banyak pattern gitu, karena pattern candlestick itu banyak banget. Nah, saya ini hanya akan bahas pattern-pattern yang penting yang biasa kami pakai di trading setiap harinya sampai detik ini gitu. Jadi kalau misalnya bentuk-bentuk candlestick yang lainnya itu teman-teman tinggal googling aja deh. Karena kebanyakan informasi juga teman-teman bakal pusing gitu. Karena kan kita tidak bisa nih trading candle by candle gitu. Walaupun sebenarnya bisa, tapi untuk teman-teman pemula mungkin frekuensi dan jam terbangnya kan butuh proses gitu. Tapi lebih safety-nya itu di awal, lebih baik teman-teman bisa memahami hanya beberapa candlestick yang pasti-pasti aja. Nah, yang saya bahas ini adalah pattern candlestick yang memang biasa kami pakai, biasa kami andalkan, dan memang sering banget ada di market gitu, dan sering juga saya pakai juga setiap harinya. Oke. Nah, yang pertama saya bahas di sini ya, saya udah tulis itu tadi di awal. Nah, di sini ada 3 pola gitu. Yang pertama adalah pattern dengan satu candlestick. Jadi satu candlestick atau bentuk ya. Bentuk candlestick ini A, bentuk candlestick ini B. Seperti itu. Yang kedua adalah pattern dengan 2 candlestick ya. Yang ketiga adalah pattern dengan 3 candlestick. Cukup itu aja. Nah, yang pertama kita bahas adalah pattern dengan satu candlestick, yaitu Marubozu. Yang kedua ada pin bar, doji atau dragonfly dan lain sebagainya. Yang pattern kedua itu dengan 2 kali ada engulfing dan harami. Nah, pattern ketiga candle ini juga ada morning star, evening star, 3 white soldier, dan 3 black crown. Nah, yang lainnya itu banyak banget tapi nggak akan saya bahas. Oke, yang saya bahas ini yang penting-penting aja. Nah, oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang Marubozu. Marubozu itu apa? Nah, Marubozu adalah salah satu bentuk candlestick yang sering banget kita pakai di lapangan ya, di saat trading. Nah, bentuk Marubozu ini ciri-cirinya adalah bentuknya ini sama persis bentuknya. Jadi dia terbentuk secara sempurna seperti ini, yang kadang tanpa ada sumbu sama sekali ya, sumbu, atau ada tapi sama tinggi dengan yang bawah ya, ada tapi sama tinggi dengan yang bawah. Nah, seperti ini, dan bentuknya penuh. Kadang-kadang juga dia bentuknya full kayak tadi ya, jadi nggak ada sama sekali sumbu. Nah, ini Marubozu. Nah, candlestick ini adalah candlestick penerusan
Maksudnya apa? Penerusan dan pembalikan arah. Penerusan biasanya akan meneruskan tren. Jadi kalau pada kondisi uptrend terus muncul candlestick ini, ya selanjutnya ini bakal uptrend terus. Gitu. Begitu juga saat kondisi downtrend atau bearish. Jadi ketika muncul candlestick bentuknya seperti ini dan bentuknya juga bearish, itu akan selanjutnya melanjutkan tren juga. Nah, bentuknya terlihat penuh seperti ini ya. Kalau kita lihat di gambar, ini ada nih seperti ini. Nah, ini juga bisa dibilang Marubozu ya, gitu. Nah, seperti ini. Jadi ketika di sini ada bearish, karena sebelumnya juga di sini bearish dan dia break, otomatis ke depannya bakal bearish. Oke, seperti itu. Termasuk juga dengan yang bullish. Kalau bullish kita lihat di kiri. Nah, ini contohnya nih. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya sama tinggi ya. Nah, ini juga sama. Ini Marubozu. Ini yang sering kita pakai sebenarnya. Ada juga yang bentuknya penuh nih, benar-benar penuh gitu, nggak ada sumbunya seperti itu. Oke ya, itu sering banget ada di market. Teman-teman bisa cek di market, lalu teman-teman bisa scroll, nah teman-teman bisa lihat di sana. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada namanya pin bar. Nah, pin bar ini anaknya banyak. Jadi definisi pin bar ini banyak banget. Oke, jadi kalau misalnya candlesticknya sumbunya di atas, sumbunya di bawah, bentuknya agak tipis, bodinya agak tipis, itu beda-beda namanya. Nah, yang sering banget saya pakai itu adalah hammer dan shooting star. Dah, cukup dua itu aja. Kalau teman-teman mau misalnya belajar tentang hanging man dan lain sebagainya, teman-teman bisa googling aja ya. Nah, jadi yang saya sampaikan seperti saya tadi disclaimer di awal, bahwa yang saya sampaikan ini yang sering banget ada di market gitu, dan sering banget saya pakai gitu. Oke. Hammer tuh bentuknya berarti palu ya. Hammer tuh kan palu. Nah, bentuknya palu seperti ini. Nah, seperti ini, jadi palu. Nah, terkadang pembentukan dari sebuah candlestick hammer ini itu berada di area support dan berada di area resisten. Kalau dalam kondisi berada proses seperti ini itu nggak akan sering saya pakai, tapi cenderung saya pakai itu berada di resisten. Nah, di sini sebenarnya ada hammer kalau di bawah support, di support namanya. Kalau di resisten namanya bukan hammer, namanya hanging man. Cuman jarang banget kejadiannya, jarang banget ada. Jadi otomatis yang saya pakai cuma dua ini aja. Kalau di di support namanya hammer, kalau misalnya kalau di atas itu yang saya pakai itu adalah shooting star. Bentuknya seperti ini. Kebalikannya. Entah kebalikannya. Kalau misalnya, nah ini kan beda-beda namanya nih. Kalau misalnya kotaknya pas seperti ini, simetris kotak, ya berarti namanya inverter hammer gitu. Jadi tapi biar teman-teman nggak pusing, cukup simple hafalin dua pola ini aja. Jadi kalau bentuknya seperti ini, misalnya saya lupa namanya, yang penting candlestick ini ketika ada di resisten, ini bakal ada perubahan tren. Nah, seperti itu lebih simple kan. Nah, itu yang saya bahas, yang simple aja biar teman-teman pemula bisa nempel di kepala secara cepat nih gitu. Nah, definisi pin bar lainnya itu banyak banget gitu, cuma nggak akan saya bahas juga. Nah, kita cari aja bentuk dari hammer atau yang kita bahas tentang pin bar. Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya kalau di area support ini. Nah, seperti ini juga tadi sama. Nah, ini juga sama. Pin bar ya kan, pin bar hammer gitu. Kadang-kadang kan ada yang bentuknya benar-benar hammer, ada yang memang proses seperti itu. Makanya definisi dari pin bar ini banyak banget, tapi terkadang kita pusing nunggu-nunggu dari sebuah nunggu-nunggu pembentukannya lama dan juga jarang sekali ya. Makanya saya kadang disamaratakan gitu. Nah, cara saya ini terserah. Kalau teman-teman terlalu teoritis juga tidak usah dipakai ya. Tapi kalau kita sebagai trader kan kita lihat aktual marketnya aja, udah simple gitu. Oke ya. Nah, kalau misalnya di resisten seperti yang tadi, nah seperti begini juga nih. Ini juga shooting star, cuman memang warnanya harusnya kalau di atas tuh namanya warnanya bearish ya. Gitu, warnanya merah, itu akurasinya cukup tinggi. Nah, bentuknya seperti ini harusnya nih. Tapi dia adanya di sini, di atas seperti ini, dan ini harusnya di area resisten yang kuat, strong di sana. Oke ya. Nah, ini juga sebenarnya fake out ya. Jadi naiknya turun lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian doji itu apa? Doji itu bentuknya sama ya, dan itu nggak ada bodinya. Jadi kalau misalnya kita lihat bentuk candlestick, lalu di sini bodinya tuh bentuknya kayak begini, ini namanya doji. Nah, contoh kayak begini doji. Nah, terus kita lihat. Nah, doji itu pun anak-anaknya banyak juga nih, jadi definisinya banyak. Nah, dan ini pun jarang banget saya pakai untuk trading. Ya, kecuali kalau terbentuknya
menjadi pattern yang ketiga kayak morning star atau evening star, baru itu saya jadikan pola. Tapi kalau misalnya hanya dengan bentuk candlestick itu jarang banget saya pakai untuk trading. Tapi kalau teman-teman memang jago dalam menganalisa bentuk doji, ya silahkan aja dipakai strategi, karena kan tiap trader kan beda-beda ya yang pola dan strategi yang dipakainya. Oke, itu hanya biar teman-teman tahu apa itu doji aja sebenarnya. Lalu selanjutnya kita bahas di pattern yang dua candlestick. Nah, jadi semakin banyak candlestick yang membentuk sebuah pola, akurasinya sebenarnya cukup tinggi sih. Contoh kalau di sini mungkin akurasinya kita anggap ya 65% misalnya. Kalau misalnya di sini misalnya 75%. Kalau di sini misalnya, halo, sorry ini dipotong sebentar. Yuk join channel Telegram kami nih untuk mendapatkan update terkini tentang market. Juga di dalamnya itu ada edukasi. Apa yang metode kita pakai, lalu bagaimana pembentukan misalnya contoh-contoh candlestick, pattern-pattern itu seperti apa, tentang price action seperti apa. Juga kadang sesekali kita share tentang plan terkini, baik itu cryptocurrency, forex atau binary option juga. Nah, teman-teman juga bisa dapat fasilitas sinyal juga tuh di sana. Tinggal di follow aja, gratis ya. Itu linknya ada di deskripsi. Teman-teman bisa cek langsung di sana. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi videonya ya. Akurasinya 85%. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu candlestick, itu akurasinya cukup bagus. Oke, yuk kita lanjut ke nextnya, yaitu ke engulfing. Nah, engulfing ini pattern dua candle. Ini yang sering banget saya pakai ya, sering banget lah pokoknya intinya. Nah, simpelnya adalah seperti ini. Satu candlestick itu bisa memakan candlestick sebelumnya lebih dari satu. Oke ya, gitu. Atau contohnya seperti ini. Yuk kita gambar dulu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini misalnya ini harganya turun ya, lalu di sini ada area support ya, di sini ada area support nih, seperti ini misalnya area support ya. Oke, kita delete lagi ya, harganya turun. Nah, di sini ada candlestick bearish ya, ada candlestick bearish warna merah lah. Lalu di sini ada candlestick bullish, di sini ada candlestick lagi bearish lagi ya, seperti ini. Lalu di sini ada candlestick bullish nih, warna hijau. Nah, seperti ini. Satu candlestick ini ngemakan dua candle ini. Jadi satu candlestick ini menutupin nih dua candle di atas ini, di sebelah kiri ini, lebih dari satu candle. Tapi ada juga sebenarnya satu candlestick yang memang posisinya beda. Jadi ada satu candlestick seperti ini, ada lagi seperti ini nih. Nah, seperti ini. Gitu. Itu simpelnya seperti itu. Untuk engulfing, nah ini engulfing ini sangat banget akurasi cukup tinggi juga dan sering banget saya pakai. Jadi kalau teman-teman lihat engulfing seperti ini, itu udah oke, ini pattern yang akurasi cukup tinggi. Nah, yuk kita lihat di market aktualnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ya. Ini juga bisa dibilang engulfing. Nah, karena satu candle ini bisa makan lebih dari 3 candlestick di sini ya, cuman kecil ya. Ini juga bisa disebut engulfing. Nah, dia makan dari candlestick yang di sini. Oke ya, kita lihat lagi. Nah, ini engulfing. Nah, ini engulfing. Ada 2 candle ya, lebih dari 2 candle. Jadi satu candlestick ini ngemakan dari 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Oke ya, ini juga sama engulfing. Nah, seperti ini. Dan tidak hanya di area support aja. Ketika harga sedang berjalan pun membentuk dari lower high lower low atau higher high higher low. Nah, itu juga terkadang dia membentuk sebuah engulfing juga. Nah, contoh ketika lagi trend up. Nah, seperti ini trend up ya. Lalu kan di sini ada area resisten kan. Nah, seperti ini. Jadi harganya dia ke sini, dia turun, dia naik, dia turun. Ini kan otomatis jadi support. Ya kan? Bener nggak? Ini kan tadinya resisten terus ditembus jadi support. Nah, ketika muncul satu candlestick seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan udah makan lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak banget nih. Otomatis next candlestick. Nah, itu pasti bullish. Gitu. Entah sampai mana, ya balik lagi. Apakah ini akan sangat tinggi? Ya itu kan tergantung kita lihat dari analisa sampai mana harga terhenti.
Nah, itulah fungsinya dari teman-teman cek video yang tentang horizontal line ya, tentang support dan resisten. Seperti itu. Oke ya, kita identifikasi lagi. Nah, ini juga sama engulfing, ini juga engulfing ketika dalam proses tren turun. Jadi kalau yang ini teman-teman bisa lihat juga. Nah, di sini kan, di sini naik dulu harganya lalu turun, lalu dia retest, dan di sini dibentuk oleh candlestick bearish, engulfing. Nah, nextnya ini bakal turun seperti ini ya. Oke, yuk kita lanjut ke bentuk candlestick selanjutnya, yaitu harami. Nah, harami ini jarang banget sih munculnya, jarang banget gitu, tapi ini juga akurasinya cukup tinggi. Harami itu sebalikan dari candlestick secara kebalikan dari engulfing simpelnya. Jadi kalau misalnya engulfing seperti ini ya, seperti ini lalu muncul gini, nah ini namanya engulfing ya gitu, atau satu candlestick juga bisa sih ini. Nah, ini engulfing. Tapi kalau harami itu sebaliknya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya di ini, nah seperti ini. Ini engulfing ya. Kalau misalnya ini kita ini dulu. Nah, seperti itu harami. Karena juga di sini gitu. Nah, ini jarang banget saya pakai untuk proses trading sebenarnya kalau untuk harami sendiri, karena jarang banget pembentukannya. Tuh, ini kan engulfing, ini engulfing, ini engulfing. Jadi jarang juga sebenarnya. Nah, ini juga engulfing, ini engulfing. Nah, ini engulfing. Jadi jarang sih, ini engulfing gitu. Nah, kalau misalnya ketemunya mungkin agak-agak beda sih. Ya, tapi jarang banget. Nah, contohnya seperti ini. Ini harami, ini harami. Ini kan engulfing, ini harami. Ini kebalikannya ya. Seperti ini. Nah, tapi kita belum bisa konfirmasi bahwa harami ya. Kalau ini adalah bakal reversal nih. Kenapa? Karena kalau untuk harami sendiri terkadang ini sebenarnya area retest yang bisa jadi dia bakal bearish turunnya. Jadi solusinya adalah memang untuk trading strateginya sendiri kita hanya boleh entry ketika ada candlestick yang bullishnya itu sudah melebihi dari yang ini, dua candlestick pattern ini ya. Jadi kalau dua candlestick pattern ini di break dari sini, nah berarti kita boleh entry di sini. Engulfing juga sebenarnya sama, cuma kalau engulfing kadang-kadang kita muncul begini aja kita udah berani langsung entry. Kalau untuk harami kita butuh konfirmasi. Oke, itu untuk pattern 2 candlestick. Nah, selanjutnya agak cepet ya, kita langsung ke pattern yang ketiga, yaitu morning star. Nah, morning star dan evening star ini pattern 3 candlestick. Bentuknya seperti apa? Nah, jadi ketika kalau di resisten bentuknya seperti ini, lalu ada seperti ini bearish ya, ini bullish, ini warna hijau ya, misalnya harganya gini kan tadinya, harganya gini, lalu di sini pasti harusnya turun. Di sini ada doji ya, entah doji boleh, entah pin bar boleh, yang penting bentuknya seperti ini. Dan harusnya candlestick yang sebelah kanannya ini, yang ini nih penting, ini bentuknya engulfing ya, jadi lebih besar dari 2 candlestick sebelumnya, itu akurasinya cukup tinggi, pattern 3 candlestick. Nah, kalau evening star seperti ini ya, jadi di sini harganya turun, lalu di sini ada candlestick, lalu di sini ada doji, atau pin bar bisa, atau hammer juga bisa sebenarnya. Nah, misalnya hammer juga bisa, yang penting ada wicknya lah ya. Nah, di sini juga lebih tinggi dari yang kiri, jadi bentuknya engulfing. Nah, seperti ini akurasinya cukup tinggi untuk next dia bakal balik arah gitu. Oke, yuk kita lihat di aktual marketnya. Nah, kita lihat bentuknya dari pattern ini. Ini sering banget saya pakai kalau misalnya ketemu momen begini. Nah, ini ya, teman-teman gak usah lihat trennya cuma sampai sini ya, karena ada teman-teman juga semuanya yang dominan juga yang pada trade di binary juga kan hanya menghitung, atau scalper juga kan hanya penurunan tren juga sebenarnya cukup gitu. Hanya sampai sini juga sebenarnya cukup. Nah, ini juga pattern dari Morningstar gitu. Oke ya, lalu kita lihat lagi, ini juga akurasinya kurang cukup tinggi. Nah, ini juga bisa jadi seperti ini. Oke ya, nah ini juga sama, cuma ini lebih dari 3 ya. Nah, seperti ini. Oke,
Jadi saya bahas yang simpel-simpel dan sering terjadi aja. Oke, untuk yang lainnya prakteknya teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ke pattern selanjutnya, yaitu 3 white soldier dan 3 black crown. Nah, ini sebenarnya simple. Simpelnya adalah 3 candlestick berjajar. Nah, ini sering banget saya pakai, tapi pada time frame yang cukup besar sebenarnya. Di H1 ke atas kalau untuk forex ya. Kalau di binary mungkin di 5 menit ke atas. Kalau 1 menit saya nggak pernah pakai. Yaitu adalah 3 candlestick yang sama muncul secara berjajar gitu, dan itu lebih cocoknya ketika di support, dan bentuknya ini nggak jauh-jauh beda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau di bawah namanya 3 white soldier ya, jadi 1 candlestick, 1 2 3. Bentuknya nggak jauh beda ya. Jadi kalau misalnya bentuknya ini begini, ini kecil, lalu ini besar, ini bukan. Tapi kalau bentuknya sama, persis, ya seperti ini. Nah, nextnya itu harusnya itu pasti bakal naik. Seperti ini. Nah, ini sering banget saya pakai. Sama juga. Nah, ini beda kan? Beda. Ini bentuknya beda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini juga sama nih. Ya, nggak jauh-jauh beda bentukannya. Bodinya ya, kita fokusnya ke body bukan ke sumbunya. Kita fokusnya ke body. Otomatis next harganya juga harusnya turun. Seperti ini. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi. Ada lagi nggak ya? Jarang sebenarnya. Nah, kalau udah di atas ini saya kadang bukan menjadi patokan ya, tapi berada benar-benar ketika reversal atau misalnya tadi engulfing nih. Jadi terkadang prosesnya begini nih, simpelnya. Harga turun, ya. Setelah harga turun, ada candlestick, ya. Ada misalnya di sini ada hammer, ya. Kita ambil di sini ini hammer. Kita putusin aja ya. Di sini ada hammer. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada engulfing. Nah, muncul lagi bullish. Nah, ini udah sangat cocok untuk entry buy. Nah, kayak begitu. Ini yang sering. Jadi ketika ada pattern di sini untuk reversal, kembalikan arah, di sini juga ada pattern candlestick. Kalau di sini ada 3 white soldier, nah udah cocok gitu, kita ambil posisi buy. Nah, lalu kalau 3 black crown itu yang di atasnya sebaliknya. Jadi yang dalam kondisi bearish. Jadi di resisten munculnya dia. Nah, ini kan engulfing. Nah, seperti ini, cuman ini terjadi fake out ya gitu. Kita lihat yang probabilitasnya ada ya. Jadi tidak 100% sebenarnya. Yang penting kita bisa antisipasi dari segi meminimalisir resiko trading itu sendiri. Ya, cuman dominan sih banyaknya yang di support ya. Tidak saja kalau di resisten itu jarang sebenarnya. Kita lihat lagi. Nah, kalau sudah jauh dari resisten seperti ini jarang banget saya pakai. Nah, kita cari dulu ya, sambil santai dulu, kita lihat dulu. Nah, kita lihat di sini. Di sini contoh, kita lihat gambar. Nah, di sini 3 candlestick berjajar bearish. Ya, di sini juga teman-teman lihat ada doji di sini. Nah, seperti ini. Ini juga 3 black crown. Oke ya. Nah, seperti itu. Dan contoh lainnya banyak lah. Teman-teman bisa praktek langsung di market, dibuka chartnya. Jadi saya nggak cuma jelasin tentang teori aja. Oke. Sepertinya cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya video ini sekiranya bisa bermanfaat buat teman-teman, bantu support kami dengan subscribe channel kami ini agar bisa lebih berkembang dan kami bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman juga. Jangan lupa support kami juga dengan cara komen kalau misalnya ada masukan dan ada request dari yang harus kami sampaikan di next videonya. Oke ya, jangan lupa juga nih
Join ke channel Telegram kami. Di sana nih kami jelasin tentang entry, tentang edukasi dan lain sebagainya. Nah, kalaupun ada sinyal, teman-teman bisa follow di sana. Dan sinyal kami bukan sinyal cuma buy dan sell, tapi kami men-screening dan menganalisa market dari awal banget. Dari time frame besar ke time frame kecil, alasan entry sampai eksekusi. Itu kita jelasin kok detailnya seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.